Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Hari ini aku mau bikin sop tulang ya teman-teman, karena adek Royan lagi panas. Dia nggak enak badan dari kemarin pas pulang sekolah, jadi hari ini adek Royan nggak masuk sekolah. Karena badannya panas, jadi aku inisiatif mau bikin sop tulang. Kebetulan aku memang punya tulangan yang kemarin aku beli ya. Emang niat sih bikin sop tulang hari ini, jadi meskipun adek Royan nggak panas juga aku tetap bikin sop tulang. Jadi ini tulangnya habis dari freezer, aku keluarin terus aku cuci sebentar dan mau aku rebus sebentar gitu biar kotoran dan lemak-lemak yang nggak enaknya itu nanti bakalan aku buang. Ini air sudah mendidih, langsung aja aku masukin tulang yang tadi udah dicuci. Ini aku masukin satu-satu biar air yang bekas cuciannya tadi nggak ikut kerebus ya. Dan ini direbus sampai mendidih, nggak usah lama-lama. Pokoknya dia udah keluar kotorannya gitu, langsung aja dimatiin. Dan mau aku pindah aja ke panci yang lain ya. Jadi biar nggak usah nyaring-nyaring, ini langsung tulangnya aku angkat-angkat begini satu persatu biar si kotorannya itu nggak ngikut, jadi kayak dicelup-celup gini ya. Ini jadi nanti aku ngerebusnya lagi atau bikin sopnya itu pakai panci yang lain. Jadi seperti ini. Nah, berhubung ini mau aku masak kayak slow cooker gitu, jadi dimasak lama ya pakai api yang kecil. Jadi aku mau ngerebus di luar biar hemat gas ya, karena gas aku yang ini lumayan mahal gitu. Jadi mohon maaf ya, aku ngerebusnya di luar pakai gas melon biar hemat. Dan ini gas yang di luar ini biasanya aku pakai buat ngerebus air kalau misalnya pas pagi-pagi anak-anak agak dingin gitu ya, mau mandi, jadi ngerebus air untuk mandi gitu. Itu juga gasnya udah 1 bulan gak habis-habis karena memang dipakai untuk ngerebus air aja dan gak setiap hari. Pokoknya kalau misalnya anak-anak bilang dingin gitu ya udah aku ngerebus air pakai yang di luar. Dan ini lanjut aku mau sekalian beres-beres ya teman-teman, mumpung adek Royan lagi anteng di kamar aku, jadi aku mau sambil beres-beres tipis-tipis gitu. Ini di ruang makan tapi jarang dipakai, paling biasanya suami yang makan di sini ya. Aku biasanya lebih seneng di kamar gitu sambil nyuapin adek Royan, karena adek Royan itu kalau makan di rumah dia masih minta disuapin. Dan ini mejanya yang berantakan banget aku lap-lapin karena di Probolinggo itu anginnya lagi kencang banget, terus belum hujan, jadi debu di mana-mana, cepet banget gitu berdebu di rumah. Terus tadi itu aku ngerebus daging tulang ya, ada dagingnya nempel di tulang gitu ya. Itu aku tutupin pakai kardus gitu, karena kalau nggak ditutupin pakai kardus itu udah pasti anginnya mau bat mabit ya kan. Lanjut aku beresin kamar anak-anak, ini dikebas-kebus biar nanti kalau mau tidur nyaman lagi ya. Terus aku juga mau beresin mainan yang agak berantakan, ini di atasnya lemarinya Adek Royan, ini ada Rubiknya Mas Dio, ya pokoknya ada mainan-mainan yang berdebu lah ya. Terus ini Rubik, aku agak bingung juga gimana cara masukin Rubiknya, ini punya Adek Royan, jadi dia ikut-ikut Mas Dio. Untuk yang kotak aja dia belum bisa, jadi malah gegayaan belinya yang segitiga atau yang piramid begini, dan ternyata dia tambah nggak bisa. Kalau untuk Mas Dio memang suka ngotak-ngatik gitu ya, jadi dia kalau untuk Mas Dio yang kotak bisa, untuk yang segitiga ini masih belum bisa. Jadi aku barusan habis nanya ke Adek Royan gimana cara masukin ke wadahnya nih yang segitiga. Adek Royan juga nggak bisa, dan ternyata aku bolak-balik akhirnya bisa dong, masukinnya harus miring seperti ini ternyata.
Jangan tanya aku bisa main Rubik apa enggak, mainnya mah bisa ya, diputer sana puter sini, tapi kalau untuk nyusunnya yang satu warna gitu di satu halaman, di satu kotak itu belum bisa teman-teman. Jangankan nyusun Rubiknya, aku masukin Rubik ke dalam kotaknya aja barusan kebingungan ya kan. Terus ini seperti biasa aku lanjut ke bagian meja. Ya Allah, ini tuh jadi berantakan lagi karena Mas Dio itu lagi seneng main layangan teman-teman. Jadi selain layangan yang beli, dia juga bikin sendiri pakai kertas gitu. Aku biarin aja lah ya, pokoknya dia berkreasi sendiri karena memang kalau Mas Dio itu Masya Allah ya kreatif sekali gitu, dan senang nyoba-nyoba, bukan minta tolong gitu ke bundanya. Pokoknya dia kalau misalnya mau bikin ya udah bikin sendiri. Jadi sama aku biarin aja rumah berantakan, yang penting anak-anak bisa berkreasi. Kadang-kadang ya diberesin, cuma namanya beresinnya anak-anak ya sekenanya lah ya, nyapu yang kelihatan, terus beresin sampahnya juga yang kelihatan. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku biarin aja. Ini yang salfok sama posisi bantalnya memang agak spesial ya. Jadi posisi bantalnya itu atau posisi tidurnya memang miring ya teman-teman, karena kan dia tidur berdua, jadi biar kayak lebih lebar gitu loh, lebih apa sih? Lebih luas buat guling-gulingnya gitu loh, karena anak-anak tuh tidur kan muter sana muter sini ya kan, jadi ya udah nggak apa-apa. Terus itu yang salfok sama selimut juga itu sebetulnya bukan selimut teman-teman, yang satu itu spray. Itu Mas Dio tadi malam entah kenapa katanya gerah gitu, jadi dia basahin lengan, basahin kaki, basahin rambut sama muka gitu, eh biar adem gitu ya. Terus kan kena kipas, dia jadi ketawa-tawa sendiri soalnya jadi apa, jadi kedinginan gitu loh. Terus dia ngambil spray yang warna coklat tadi, padahal disuruh pakai selimut tapi nggak mau, maunya pakai yang itu karena bahannya enak gitu kata dia. Ya udah aku biarin aja. Dan yang merah itu sebetulnya itu bungkusnya kasur, yang kasur bisa dilipat-lipat kecil gitu loh, cuma udah rusak. Ya udah difungsikan jadi selimut. Sebetulnya itu juga dulu bagian bawahnya itu udah aku ganti pakai spray bekas, jadi kasurnya itu bisa masuk lagi. Kasurnya tuh bahan apa sih, yang kasur dulu sempat viral gitulah teman-teman, tapi rusak lagi, sobek lagi. Jadi ya udah biarin aja. Itu kasurnya ada di atas lemarinya Mas Rio, dan bungkus kasurnya itu dipakai jadi selimut. Pokoknya daripada dibuang karena masih bisa dipakai, terus bahannya juga lumayan lembut, jadi dipakai buat selimutnya anak-anak. Oke, aku percepat aja videonya ya. Jadi setelah selesai nyapu-nyapu tadi, ini aku lanjut mau ngepel lantainya. Andaikan ya di dunia nyata juga bisa dipercepat ini kerjaan, bakalan ringan banget ini. Tapi nggak bisa, jadi ya udah kita kerjain aja yang bisa kita kerjain. Terus buat yang salfok itu ada celana suami aku di kursi, itu karena udah beberapa kali minta dijahit tapi akunya lupa terus teman-teman. Jadi sama suami tadi minta tolong lagi, terus ditaruh di kursi deh biar akunya inget. Jadi habis selesai beres-beres terus aku langsung, nggak langsung sih, pokoknya ya di hari ini itu celana aku jahit. Karena kadang gitu ya suka lupa gitu, ada yang dikerjain jadi yang dimintain tolong kelupaan, makanya itu ditaruh di kursi biar kelihatan sama aku. Terus ini lanjut aku pindah ke ruang makan, aku ngepel-ngepel juga ini bawah-bawah, pokoknya sebersih yang aku bisa aku gosok-gosokin sampai benar-benar bersih, karena ini sehari nggak dipel aja itu bakalan berdebu banget. Selain debu dari luar, kadang-kadang anak-anak juga kakinya keluar nggak pakai sendal terus masuk dalam kondisi kaki basah kadang, jadi ya udah kotor banget. Terus ini habis selesai aku ngepel-ngepel, aku lanjut ngecek tulang yang tadi aku rebus, dan gak kerasa ini ternyata udah 1 jam teman-teman. Padahal cuma beres-beres begitu aja bisa sampai 1 jam ya, 1 jam lebih lah kayaknya. Dan ini kondisinya sudah seperti ini mau aku matikan, terus aku biarkan dulu sampai agak adem, karena nanti bakalan masih ada lemak-lemak yang gak pengen aku jadikan sahabat, dia lemak yang agak jahat gitu.
Bercanda ya, pokoknya nanti masih ada kotoran-kotoran yang nggak kepengen aku ikutin gitu. Jadi nanti bakalan aku angkat, dibuang. Sambil nunggu rebusan tulang tadi itu nongol kayak lemak-lemaknya gitu ya, ini aku mau sambil nyiapin tambahan atau campuran untuk bikin sopnya ya. Jadi nggak cuma tulang aja, di sini mau aku tambahin wortel sama kentang. Dan untuk kentang ini harganya satu bungkus 5.000, untuk wortelnya 3.000 rupiah. Ini videonya aku percepat lagi aja ya, karena nggak ada yang mau diomongin. Jadi pokoknya untuk isian itu sesuaikan selera aja, cuma aku biar hemat, terus biar nggak banyak macem isinya gitu. Jadi aku ini pakai wortel dan juga apa sih ini, kentang, ya Allah. Udah, pokoknya ini kentang dan wortelnya aku kupasin semua, habis itu lanjut aku potong-potong. Tapi sebelum proses potong memotong, nih aku mau kasih tahu yang tadi aku bilang. Jadi ini di rebusan tulang tadi itu dia nongol kayak lemak lagi, dan ini aku nggak suka, makanya nggak mau aku jadiin temen. Dibuang aja. Berhubung ini masih agak hangat, jadi memang dia masih agak menyatu dengan air, tapi ini masih bisa diambil. Ini ambil aja agak banyak gini. Kalau misalnya mau, ini kan kuahnya ada yang ke bawah ya. Kalau misalnya Anda adalah orang yang hemat, anti mubazir kayak aku, ini nanti kalau udah adem yang di mangkok itu bisa taruh di kulkas. Nanti kalau udah di kulkas dia bakalan bisa gampang dipisahin dari si kuah atau kaldunya ya. Jadi nanti bagian lemaknya bisa diambilin pakai sendok terus dibuang, dan kuahnya bisa kita pakai lagi. Kalau misalnya mau dibuang ya silahkan aja langsung dibuang sama kuah yang ke bawah. Terus ini aku mau nyiapin bumbunya. Aku punya jahe yang udah dikupas, terus ini aku geprek. Untuk bawang putih ini juga aku geprek, pokoknya aku geprekin aja semua, ini lagi malas ngulek habis digeprek-geprek. Ini aku juga punya cengkeh, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya cengkeh yang dikasih dari ibu mertua aku pakai juga. Ini aku pakai 5 biji, kalau nggak suka cengkeh nggak usah dipakein juga nggak apa-apa. Terus aku juga punya kayu manis, ini ada segini, ya udah aku pakai aja semuanya, males matahinnya karena kering susah ya kan. Terus habis itu lanjut aja aku tumis ke minyak yang udah panas. Ini ditumis sampai wangi. Kalau udah agak matang gini lanjut tambahin sama merica bubuk dan juga pala bubuk. Kalau misalnya nggak ada pala, di skip juga nggak apa-apa. Pokoknya bahan dasarnya sih bawang putih, lada, sama garam ya, sama penyedap. Kalau misalnya ada perintilan yang lainnya, kayak misalnya cengkeh atau misalnya pala, boleh dimasukin. Kalau nggak apa-apa, karena itu nggak wajib gitu. Yang wajib itu tulang. Kenapa wajib? Ya kan judulnya aja bikin sop tulang. Kalau nggak pakai tulang, sop apaan? Sop duri. Ya pokoknya itulah, sesuaikan aja yang ada di rumah ya. Ini barusan bumbunya udah matang, aku masukin ke dalam kuahnya ya. Terus ini lanjut aku motong-motongin wortel. Sebetulnya ini tuh tadi aku videonya bolak-balik, tapi ini biar ringkes, jadi aku satuin bagian motong sama bagian motong ya. Ini untuk wortelnya aku pakai semua, tapi untuk kentangnya nggak aku pakai semua, soalnya kalau pakai semua tuh kentangnya kayaknya kebanyakan. Jadi sisa kentangnya karena udah dikupas, ini bakalan mau aku goreng di balur tepung. Jadi kayak fried chicken, fried fries. Ya Allah, ya kentang goreng lah. Ini airnya udah mendidih lagi, lanjut aku masukin wortel yang udah dipotong-potong. Terus aku juga punya seledri yang sudah tidak lagi muda, dia kelamaan di kulkas, jadi ya udah aku pakai aja. Ini aku ikat, aku cemplungin semua. Dan ini sisa kentangnya aku mau potong-potong memanjang gini, ini yang mau aku tepungin ya. Terus untuk
sambil nunggu giliran si kentang yang mau dicemplungin ke kuah itu, jadi ini aku mau sambil nepungin aja. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung sajiku yang aku tambahin sama tepung maizena. Ini kenapa pakai tepung sajiku? Ya biar ada rasanya. Jadi nanti kalaupun misalnya nggak dimakan pakai saus, dimakan gitu aja udah enak karena ada rasa dari si tepung sajiku itu. Ini wortelnya udah mulai lunak, sekarang giliran kentangnya untuk ikut berendam juga. Lanjut aku tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Secukupnya aja. Kalau misalnya nggak suka gula pasir juga boleh di skip. Pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini aku juga sambil ngerebus bawang putih dan juga cabai untuk sambal. Terus ini untuk kentangnya udah siap mau aku goreng, tinggal aku cemplungin ke minyak yang udah panas. Dan ternyata aku nggak pakai perkiraan, ini langsung aku cemplungin semua dan minyaknya nggak cukup. Jadi aku ambil setengahnya untuk digoreng nanti di season kedua. Begini ya, kadang-kadang ya Allah kalau masak pikirannya kemana-mana, ya udah jadinya seperti ini. Ini untuk sopnya alhamdulillah udah matang, dan daging yang nempel di tulang itu juga udah empuk banget. Pokoknya ini masya Allah enak banget. Jadi kepengen bikin lagi, cuma kayaknya besok-besok kalau mau bikin lagi aku pakai kayu manisnya jangan kebanyakan karena wanginya itu dominan sama kayu manis. Terus ini bawang putih dan cabenya udah matang juga, lanjut aku ulek. Ini cuma aku tambahin garam aja begini. Terus kalau udah halus aku tambahin air biar dia itu nggak terlalu apa ya, ya biar agak encer lah. Jadi nanti ngambilnya agak banyak pun nggak kepedesan gitu ya. Ya biar kelihatan agak banyak sih intinya. Ini tadi pas aku sambil masak, aku juga sambil beres-beres ya teman-teman. Jadi nanti ibaratnya kayak selesai masak ya dapur udah nggak terlalu berantakan. Karena ini aku nggak sambil jagain toko, jadi lumayan bisa sambil beberes. Kalau misalnya lagi sambil jaga toko rame, ya beberesnya di belakangan gitu. Pokoknya biar cepet selesai, biar cepet rebahan gitu deh. Dan ini alhamdulillah kentangnya juga udah mateng. Pokoknya alhamdulillah ini udah matang semua, udah siap disantap untuk makan siang. Terus ini aku taburin bawang goreng. Ini aku plating begini untuk keperluan bikin thumbnail ya. Habis ini sih sebetulnya untuk sopnya itu aku kembalikan lagi ke panci biar nggak disemutin gitu. Udah sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak selalu mendukung aku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.